Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 17 Maret 2023, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan tentang orang Saduki dan ahli Taurat yang menguji Yesus dengan pertanyaan, manakah hukum yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini, Yesus mengingatkan mereka akan apa yang diajarkan hukum Taurat. "Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus menekankan tindakan mengasihi sebagai yang terutama, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Hal ini berpuncak pada peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus putranya. Karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, maka Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengasihi menjadi hukum yang terutama, maka kasih hendaknya menjadi rujukan pokok dari setiap perbuatan dan tindakan hidup manusia. Pola perilaku dan sikap hidup mesti berakar pada hal ini. Maka kualitas keberimanan kita sebagai pengikut Kristus dinilai sejauh mana sikap hidup kita mengekspresikan kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Sesama di sini juga berhubungan dengan alam ciptaan, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai diri sendiri adalah menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun belum atau tidak disadari. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri kita, diri sendiri apa adanya, jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Bahwa dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti maunya kita. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras.
Inilah yang dimaksud dengan mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegamangan hidup, keputusasaan merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan bahagia. Pribadi seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang tulus, luas, tinggi, dan dalam, yang selalu menebarkan ketenangan bagi siapa saja. Sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tambahkanlah senantiasa cinta kasih-Ku kepadamu, agar dengan cinta itu aku dapat bertumbuh menjadi orang yang tenang, mantap, kuat, dan senantiasa bahagia dalam menghadapi semua perjuangan hidupku di dunia ini. Jadikanlah hatiku penuh dengan cinta seperti hati-Mu, ya Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.